seorang wanita berjualan momo di gerobaknya. Namun dia menyadari bahwa para pelanggan hanya memakan bagian tengah momo dan selalu menyisakan bagian pinggirnya. Dengan heran dia bertanya kepada salah satu pelanggan. Pelanggan itu menjawab bahwa bagian pinggir momo terasa keras sehingga kurang enak dimakan. Wanita itu berpikir mungkin orang-orang di kota tidak menyukai adonan yang tebal. Karena itu, dia mulai menggiling adonan momo setipis mungkin. Setiap hari dia membuat adonannya semakin tipis hingga momo terlihat hampir transparan. Namun keesokan harinya gerobaknya justru sepi. Tidak ada seorang pun yang ingin membeli momonya. Gerobak-gerobak lain dipenuhi pembeli, sedangkan gerobaknya tetap kosong. Dia terus menawarkan dagangannya, tetapi tidak ada yang melirik ke arahnya. Menjelang sore, semua momo milik pedagang lain habis terjual, sedangkan semua momo miliknya menjadi basi. Akhirnya dia membuang semuanya ke tempat sampah. Namun dia tidak menyerah. Dia memutuskan untuk membuat momo yang lebih baik lagi. Keesokan harinya dia meminta pemilik rumah mencicipi momo buatannya yang baru. Pemilik rumah berkata, momonya memang lebih lembut, tetapi rasanya masih belum seperti di toko Watson. Mendengar itu, wanita tersebut pergi ke toko Watson dan meminta saran kepada pemiliknya. Pemilik toko berkata, rasanya sudah enak, tetapi agar momo lebih lembut, tambahkan sedikit air perasan lemon. Wanita itu pulang dan mencampurkan air lemon ke dalam adonan. Namun hasilnya justru terasa pahit. Kemudian dia berpikir bahwa garam mungkin bisa menyeimbangkan rasa lemon. Setelah menambahkan garam, momo itu menjadi jauh lebih lembut dan lebih lezat. Keesokan harinya dia mulai menjual momo versi baru tersebut. Para pelanggan langsung berdatangan ke gerobaknya. Semua momo habis terjual dan semua orang memujinya. Perlahan-lahan jumlah pelanggannya terus bertambah. Pekerjaannya berkembang begitu pesat hingga putrinya ikut membantu berjualan. Suatu hari sekelompok preman lokal datang ke gerobaknya. Kehadiran mereka langsung membuat suasana menjadi menegangkan. Mereka meminta uang dan mengancam akan menghancurkan gerobaknya. Ketika wanita itu menolak, dua preman berjalan mendekati putrinya. Mereka hampir menangkapnya. Semua orang di sekitar hanya melihat, tetapi tidak ada yang berani membantu. Saat itulah keberanian luar biasa muncul dalam diri wanita itu. Dia mengambil sebilah pisau dan berdiri menghadapi mereka tanpa rasa takut. Tidak ada ketakutan di matanya. Yang ada hanyalah tekad untuk melindungi putrinya. Para preman langsung terdiam. Suasana menjadi hening selama beberapa saat. Pemimpin kelompok itu menatap matanya cukup lama. Melihat keberaniannya, dia sendiri merasa kagum. Dia memberi isyarat kepada anak buahnya untuk mundur. Lalu dia berkata, wanita seberani ini tidak mudah ditemukan. Dia meminta maaf dan langsung memesan momo dalam jumlah besar. Wanita itu dengan ragu menyajikan momo tersebut. Sang pemimpin merasa puas dan berkata bahwa mulai hari itu tidak akan ada lagi yang mengganggunya. Dia memesan 700 porsi momo, sehingga kondisi ekonomi wanita itu menjadi jauh lebih baik. Malam itu juga, seorang pelanggan datang untuk membeli momo mentah. Dia mengatakan bahwa dirinya memiliki lemari es. Sejak saat itu wanita tersebut mulai menjual momo mentah. Penjualannya meningkat begitu pesat hingga akhirnya dia berhasil membuka pabriknya sendiri. Kelanjutan kisahnya akan jauh lebih menarik.